banyak lah tuh ya cacian, makian gitu. Tadi beretitude, bergrooming, berkomunikasi itu udah basic awal gua masuk di foto-moto gitu. Iya. Nggak ada salahnya juga so asik, tapi Iya. jangan yang asik banget gitu loh. Ini asik banget sih baru kenal gitu loh. Gue bisa menghidupkan istri gua, ada adik gua juga dan bokap dan nyokap juga dari fotografi gitu. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di YouTube channel Gidika dan udah kedatangan Abang Oyon nih, yang akhirnya Halo. sampai ke Kota Bengkulu. Iya, akhirnya gue sampai juga di Bengkulu. Gimana? Coba kesan-kesan mendarat di Kota Bengkulu pertama kali. Pertama kali mendarat, Gimana tuh? keluar bandara, langsung views Panas. Ya, Bengkulu tuh panas ya. Bengkulu panas. Cuma ya mungkin karena gue di Jakarta gitu, nggak yang terlalu signifikan juga ya panasnya gitu. Tapi ya panas Panas gitu. Tapi panasnya beda kayak Jakarta. Ya, tapi masih aman lah. Masih aman. Oke. Jadi ceritanya tuh Bang Oyon ini datang ke sini. Oyon datang ke sini tuh dalam ada undangan ya, kebetulan ada event Iya, ya. benar. Bengkulu Visual Coffee Day. Yes. Jadi sebuah yang nggak pernah kebayang ya. Enggak Pernah kebayang ya. tiba-tiba datang ke sini. Terus Betul. gua waktu wah Oyon bisa nyampe ke sini. Nggak habis pikir. Nggak habis pokoknya. pikir ya. Jadi itu sebenarnya hari ini tanggal 8 ya. Tanggal Eventnya 8. tuh hari ini, tadi siang lebih tepatnya. Iya. Nah ini baru kelar. Ya kita melimpir sebentar ngobrol-ngobrol. Nah sebenarnya tadi kita tuh udah banyak talk show juga ya, ngobrolin tentang foto. Nah mungkin di YouTube ini teman-teman yang nggak ikut event tadi mungkin bisa dapat ulasannya di sini sedikit. Gitu. Yes. Mungkin lu ceritain dikit ya. Yang tadi tuh sebenarnya udah gue tanyain gitu. Ya. Lo cerita sedikit lah soal Oyon tuh masa awal-awalnya deh. Ya. Gimana sih lu nggak mulai foto lu Iya. dari Ya, beberapa tahun yang lalu lah ya? Iya, beberapa tahun lalu itu di tahun 2013. 2013 gua pertama kali punya kamera. Terus belajar sampai 2015. 2015 itu gua ikut 2014. 2014 itu gua ikut berkomunitas di Depok Fotografi. Oke. Nah, di 2015 itu gua masuk in-house di salah satu vendor di Depok namanya The Fotomoto. Itu diajak sama almarhum Ali Umar. Ya, Ali Umar Alienko, ya. Nah, dari situ gue dari The Fotomoto itu gua berawal dari editor. Dari editor beberapa bulan itu gue langsung ditawarin menjadi kru. Terus beberapa bulan lagi gue ditawarin sebagai third shooter. Terus beberapa bulan lagi ditawarin lagi sebagai second shooter. Nah, dari second shooter itu ditawarin lagi jadi first shooter itu, tapi nggak mudah. Gue dikasih challenge sama owner The Fotomoto itu Mas Angga. Yaitu tadi owner challenge-nya itu gue dikasih challenge leader di 5 wedding, 5 event, iya. 5 wedding dan 5 pre-wedding. Setelah gua menyelesaikan 5 event itu, ada perkumpulan di Depok pada saat itu namanya kalau nggak salah ya Supermoto. Itu perkumpulan di komunitas wedding di Depok. Namanya Supermoto. Nah, dari situ gua dibedah foto gua yang 5 challenge itu gitu. 5 challenge gua dibedah fotonya. Banyak lah tuh ya cacian, makian gitu. Dari situ, dari selesai bedah foto itu akhirnya gua naik lagi nih semangat gua buat memperbaiki fotonya supaya bisa lebih bagus lagi gitu. Dah dari situ gue bilang sama Mas Angga, coba kasih kesempatan gue lagi untuk menjadi leader lagi gitu. Akhirnya dikasih dari sama Mas Angga 2 proyekan atau 2 event gitu. Nah dari situ selesai 2 proyekan itu, gue mengajukan diri untuk dibedah lagi dan alhamdulillahnya dari situ
teman-teman dari Supermoto atau komunitas komunitas wedding di Depok itu alhamdulillahnya pada suka, ngasih respon baik ya. Gitu. Ya dari situ gue dikasih kesempatan untuk menjadi leader di Depotomoto sampai 2017 pertengahan kalau nggak salah. Nah dari situ 2017 pertengahan akhirnya gue mengundurkan diri. Gue mau coba ambience di luar, exposure di luar seperti apa gitu. Nah dari situ dari 2017 pertengahan sampai sekarang ya gue mencoba freelance dan ya belajar bagaimana berbisnis juga gitu. Oke. Kayak gitu sih perjalanan singkatnya lah. Berarti singkatnya kurang lebih udah 2017 ke sekarang ada 7 tahun lah udah jadi freelance. Yes. Ya? Oke. Nah kan menarik ya. Jadi kalau ngomongin soal freelance, mungkin atmosfer ibu kota apalagi kan, ketemu brand besar, tekanan-tekanan yang muncul. Nah kan mungkin teman-teman pengen tahu nih, lu sebagai freelance di ibu kota dengan ngikutin brand-brand, mungkin yang teman-teman yang udah tahu lu, pasti ya lu freelance di macam-macam. Iya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya balik lagi ke tekanan ya. Jadi freelance di ibu kota kan ada tekanannya sendiri ya. Ada beban di situ. Ya apalagi yang dihadapi juga pasti kliennya high class ya. Iya. Nah itu gimana tuh cara lu menghadapi tekanan itu gitu, biar hasilnya tetap maksimal? Karena kan gue pribadi ya ngejob di daerah, kadang gue ketemu ya levelnya udah pejabat ya. Kalau di sini kan pasti kita kalau yang klien kelas menengah ke atas, kalau pengusaha pejabat, rata-rata sih pejabat. Kalau pengusaha mungkin nggak yang begitulah kalau di kota gue, anak pejabat. Nah kalau di gue tuh tekanannya ya akhirnya pejabat yang datang, bukan ekspektasi sih, lebih kayak ya gue merasa bahwa ya gue harus perfect kerja, kayak gue nggak menghindari miss itu, miss yang sekecil apapun. Nah kalau lu gimana tuh? Ya mungkin dari awal gue di Depotomoto, dari kru sampai gue jadi leader di Depotomoto itu memang sudah diajarkan tadi beretitude, bergrooming, berkomunikasi, itu udah basic awal gue masuk Depotomoto gitu. Yeah. Jadi sampai gue bisa bisa menghandle klien-klien yang up gitu atau high, yaitu gue mempelajarinya dari basic Depotomoto itu, jadi udah terbiasa aja gitu. Dari attitude-nya, cara menanganinya seperti apa gitu, terus cara berkomunikasinya juga gue juga diajarin dari situ juga, bagaimana menghadapinya gitu, komunikasi yang baik seperti apa gitu. Kayak gitu. Berarti banyak efek positif ya di Depotomoto yang betul, akhirnya itu kebawa di kehidupan freelance. Yes, benar. Kan kalau misalnya ya teman-teman juga yang tahu Oyon, ngeliat foto Oyon tuh unik gitu. Dalam artian, kayak lu seneng banget pasti ada iya benar. Ya kan? Wah ini enak banget nih, benar. Ada ambience gini. Nah, lu melatih visual mata lu lah, melatih mata lu melihat poin-poin memainkan cahaya-cahaya seperti ini tuh dari mana lu belajar itu? Belajarnya itu yang pasti gue selalu di waktu kosong gue atau di waktu bengong gue selalu lihat referensi foto. Referensi foto yang paling gue suka itu selalu gue ulang-ulang. Misalnya gue di Instagram, yaitu gue scroll foto-foto yang gue suka. Di Pinterest itu gue scroll gitu, yang gue suka. Yaitu gue ngelatih mata dan melatih pikiran juga gitu. Imajinasi ya? Iya, imajinasi, supaya di pas gue masuk ke suatu tempat atau ke suatu gedung, gue udah bisa menggambarkan gitu loh. Foto ini mau dibuat seperti apa gitu. Ya itu sih melatihnya, ya banyak lihat referensi aja kalau gue sih. Lu kalau misalnya besoknya mau motret H-1 lu riset lagi nggak tuh? Itu udah pasti banget. Kalau di Jakarta
apa ya, kebanyakan itu gedungnya ya mungkin terkadang itu aja gitu. Tapi ada juga yang gedungnya wah baru nih gitu kan. Nah kalau misalnya apa namanya, gedungnya yang itu aja gue lakuin, maksudnya yang gue kerjakan, gue coba cari angle lain atau sisi lain dari si gedung ini gitu. Apalagi banyak fotografer yang udah Iya benar. Gue coba cari sisi lain yang menarik aja di gedung yang sering gue fotoin gitu. Nah tapi kalau misalnya di gedung baru, gue selalu ya itu riset tadi. Gue terkadang kalau emang gue nggak bisa ke tempat gedungnya, ya gue lihat di Google atau Google Maps kan biasanya tuh ada review dari misalnya review hotel gitu kan, tempatnya seperti apa gitu kan, terus kolam renangnya kayak gimana gitu, itu gue juga pasti riset juga gitu. Kalau yang gedung-gedung baru ya. Gitu. Kalau yang gedung lama atau yang sering gue lakuin, sering gue foto ya, gue ya cari sisi lain aja yang menarik dari gedung itu gitu. Kayak gitu sih. Lu pernah ngerasa bosen gak sih? Gedung ini lagi. Karena ini ya, kadang pasti ya, ini pasti yang nonton juga merasakan gitu kayak, elah, bagus sih gitu. Cuman kayaknya abis deh sudutnya. Nah, lu menemukan sudut baru kata sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya itu mindset aja sih, soal mindset aja sih. Terkadang kalau kita udah dari rumah mindsetnya seperti itu akan terbawa gitu. Akan terbawa dari sisi psikologisnya itu fotonya kayak gini lagi nih pasti. Fotonya akan seperti ini lagi nih gitu. Kalau kita mindset dari rumah udah wah kayaknya gue akan bikin foto seperti ini nih yang beda gitu. Nah itu pasti akan dari rumah akan menggebu-gebu juga gitu. Akan menggebu-gebu penasaran untuk bikin foto yang beda gitu. Walaupun tempatnya itu aja. Kayak gitu sih. Menarik. Jadi memang pikiran dari rumah udah jaga. Iya, benar. Itu jaga banget itu. Terkadang nah, gue biasanya kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu itu gue motret, Jumat sebenarnya gue nggak mau kemana-mana. Oh gitu. Biasanya. Mengistirahatkan diri gitu. Benar-benar ya udah gue di rumah aja gitu. Biasanya seperti itu gitu. Jadi biar lu bisa lebih fokus ya. Iya, buat lebih fokus buat besok dan lusanya. Pernah nggak lu wedding kan? Kalau di Jakarta kan one day one event gitu. Yes. Ya. Nah, hari ini let's say Sabtu, lu di gedung ini. Besoknya di gedung itu juga. Nah, itu gimana tuh? Lu membagi otomatis kan hanya berselang 1 hari lu balik lagi ke sana dan mungkin konsep foto atau mungkin secara dekorasi mungkin color palette-nya hampir sama. Lalu gimana tuh membagi itu? Sebenarnya kalau dari sisi freelance ya, kalau dari sisi freelance ya udah lu fotonya kayak gitu aja sama gitu. Foto hari ini dan foto besok gitu. Yang penting kan kliennya berbeda. Sebenarnya juga nggak tahu lu foto yang gitu sama juga. gitu. Maksud gue seperti itu gitu loh. Tapi kan kalau dari sisi dari sisi gua yang emang suka foto yang ya mungkin dikatakan unik gitu ya. Ya tadi balik lagi gua pasti akan nyari sudut sudut berbeda gitu dari yang sebelumnya gitu. Walaupun ya hampir mirip tapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaannya ada lah. Ada poin sendiri ada, ya. Paling sih seperti itu gitu. Nah, ini juga mungkin yang teman-teman di daerah pengen tahu. Sebenarnya kalau kita ke ibu kota terus pengen punya kesempatan untuk jadi freelance atau mungkin masuk di brand gede itu apa yang harus teman-teman dari daerah yang datang? Ya let's say misalnya nih kayak gue merantau ke Jakarta. Hal apa pertama yang harus gue lakukan supaya gue mungkin bisa kenal sama brand ini gitu. Lewat mana jalannya? Kan banyak anak-anak yang ya hidup tuh nggak ada yang tahu ya teman-teman. Dan gue bisa kenal Oyon aja tuh aneh banget. Ya. Tiba-tiba main game ketemu, akhirnya
ketemu di Jakarta dan akhirnya tuh dia bisa sampai ke sini. Iya. Nah kalau misalnya ada anak daerah mau merantau ke Jakarta, mau mengadu nasib gitu. Nah, dia ya katakanlah skill fotonya mungkin oke gitu. Kemana dia harus memulai? Seperti apa gitu? Oke. Yang pasti gue selalu menjunjung tinggi kata-kata attitude, grooming dan komunikasi lain-lain gitu. Itu udah pasti. Kedua, jangan pernah malu untuk jangan pernah malu untuk DM yang pengen dituju gitu loh ke Jakarta gitu. Jangan pernah malu karena kalau di Jakarta lu ada kata-kata malu, ya lu kelar gitu loh, nggak bakal gitu. Ini. Gitu ya, ya itu tadi, jangan pernah malu aja buat DM dan jangan pernah malu untuk nongkrong juga di Jakarta, karena dari situ, dari nongkrong situ kita bisa membuka link baru, teman baru dah. Palingnya ya itu aja sih, jangan pernah malu aja gitu. Berarti jangan pernah takut. Lu harus menemukan komunitasnya, tempat kumpulnya gitu. Artinya misalnya nih ada fotografer dari Bengkulu gitu, tiba-tiba ke Jakarta terus Bang Oyon, gua mau dong main ke studio lu gitu ya. Jadi dari sana akan kebuka jalan untuk menemukan ya siapa tahu lagi ada teman-teman dari brand. Benar. Terkadang juga misalnya ada temen biasanya kan kalau misalnya kita lagi ngumpul gitu, selalu ada update story kan. Ada update story. Terkadang ada juga tuh kayak misalnya yang DM, Bang Oyon, gue izin gabung bisa nggak gitu? Ya gue masa menolak kan, nggak mungkin kan, maksudnya. Ya gue selalu ngajak, ya udah ayo datang aja gitu. Ya udah gitu, paling kayak gitu-gitu. Dan ya kalau datang ya tinggal datang aja. Iya, tinggal datang aja gitu loh. Kadang gini loh Yon, kesungkanan itu kan ada tuh. Kayak lu nanti dianggap so asik sama ini, lu siapa sih datang-datang so asik. Nah itu gimana tuh ngebawanya tuh? Kalau ya sebenarnya nggak ada salahnya juga so asik, tapi jangan yang so asik banget gitu loh. Ini asik banget sih baru kenal gitu loh. Aneh ya. Cuma sebenarnya tadi yang gue bilang, pokoknya dicoba dulu aja gitu. Dicoba, maksudnya jangan takut, jangan malu mentang-mentang. Sebenarnya fotografer ya Jakarta dan Bengkulu kayaknya sama aja ada seratanya gitu. Cuma emang beda pengerjaannya aja gitu. Sebenarnya mah yang dikerjakan sama aja gitu. Jangan pernah malu aja pokoknya. Mindsetnya jangan bilang atau jangan berpikiran fotografer daerah dan ibu kota gitu. Jangan. Mindsetnya diubah, coba sama-sama fotografer. Udah gitu. Nah itu tuh berarti memang balik-balik lagi ya, pola pikir lo akan membentuk diri lo sendiri gitu. Nah terus lo pernah gak sih punya pengalaman enak gak enak di selama nge-wedding ya? Mungkin ada hal yang, nah gini, kita mulai dari hal yang paling tidak berkesan, atau mungkin ada hal gak enak yang pernah lo terjadi selama lo motret. Entah hilang enggak sih. Hilang alat, hilang ini gitu. Kalau untuk nggak enaknya paling ya apa ya, paling ketemu ketemu keluarga atau tamu yang padahal ini bukan eventnya dia dan saudara pun saudara jauh gitu loh, dan dia sesuka hatinya untuk mengatur dan kayak ya mungkin salah satunya bisa dia bisa mengucapkan kata-kata kasar ke gua atau ke fotografer temen gua, iya sama satu tim lagi gitu. Itu sih paling gak enaknya. Tapi sih sebenarnya overall gua asik aja sih gitu. Menyenangkan aja gitu. Cuma ya terkadang ya itu sih keluarga yang gitu sih yang gak asik. Itu yang gak enak. Yang enak ya? Yang enak. Yang paling berkesan lah selama lu motret tuh, ketemu klien yang paling berkesan atau event yang mungkin paling berkesan atau pre-wedding paling berkesan gitu. Iya. Apa tuh? Kalau pre-wedding kalau berkesannya sih banyak sih ya. Satu, gue bisa dari fotografi ini gue bisa mungkin keluar negeri, bisa keluar kota gitu kan. Itu paling berkesan menurut gue. Karena gue ada bener-bener background dari yang
benar-benar bokap dan nyokap itu yang benar-benar nggak ada banget gitu loh. Nggak ada hubungan sama fotografi. Nggak ada ya. Akhirnya gue bisa menghidupkan istri gue, ada adik gue juga, dan bokap dan nyokap juga dari fotografi gitu. Oke. Gitu. Ya itu sisi senangnya gue aja gitu. Makanya sampai sekarang gue sangat suka banget gitu. Fotografi itu sih. Oke. Bahkan sampai ke sini juga kalau nggak karena foto nggak nyampe sini. Iya, Ya? benar. Nah, terus seorang Lord Oyen ini pernah kena komplain klien gak sih? Nah, lu pernah nggak dikomplain klien dengan foto-foto lu yang seperti itu? Lu pernah dapat komplain gak? Oh, kalau komplain dengan foto-foto kayak gitu kayaknya nggak pernah deh. Belum Karena pernah ya? Jangan sampai. Jangan Iya, sampai ya. Iya. Maksudnya ya alhamdulillahnya klien-klien yang menghubungi gua ya benar-benar pure suka dengan foto gua. Jadi apapun yang gua suruh, apapun yang gua minta, mereka ikut mau gitu loh. Karena udah tahu. Udah, iya benar. Iya. Gitu. Menarik ya. Jadi lu dengan standar lu yang ada sekarang, ya kumpulan dari attitude dan lain-lain itu membuat klien ya lu terhindar lah istilahnya, dari komplain gitu ya. Iya, sampai betul. sekarang tuh ya nggak ada yang mau ya. Gue juga nggak mau. Iya. Ya. Menarik ya. Nah, ini juga pertanyaan nih. Kita ini kan usia ya makin bertambah. Nah, di end of the day, motret mau sampai kapan? Atau endingnya lu akan jadi orang belakang layar kah? Akan seperti apa ya? Lu punya ya mungkin kita ngomongin masih panjang, tapi kan benar. gak ada salahnya. Benar. Mau sampai kapan? Kayaknya gue motret sampai gue nggak bisa menjentikan tangan gue aja sih. Parah ya. Aduh kacau. Filosofis. Parah. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang itu ya, yang senior banget ya kayak Om Darwis aja di usia segitu masih bisa produktif juga kan. Ya. Iya. Dan gue pun juga sebenarnya pengen kayak gitu. Even gue nggak di wedding lagi ya gitu. Iya. Entah gue mengerjakan sesuatu, entah cuma hanya foto street di jalanan gitu atau tadi studio aja. Yang penting ya gue masih bisa berfotografi gitu. Oke. Benar. Bisa nggak ini gue upload di sosial media? Nah, nanya di depan berarti ya? Nanya di depan. Nah, terkadang satu fotografer di cewek, satu fotografer di cowok. Jadi kebaca sama Instagramnya ini ya nggak foto-foto itu lagi gitu. Algoritmanya udah nggak itu. Iya, udah berbeda lagi.